Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Roban. Semoga teman-teman bersama keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, tetap semangat. Terima kasih untuk seluruh penggemar sepak bola tim nasional Indonesia yang terus bisa mendukung tim nasional kita menuju ke pentas dunia, karena kita masih bertarung di putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia Grup C. Dukungan doa dari teman-teman semua untuk para punggawa kita, terutama mereka yang bermain di luar, pemain-pemain abroad, Jai Itzes, Calvin Verdong, Ragnar Ratmangun, kemudian banyak lagi pemain-pemain yang tampil, Justin Hubner, Ivar Jenner, kemudian Rafael Nathan, Calvin Verdong, semualah. Ini yang membuat kita terus bersemangat untuk bisa memberikan dukungan, motivasi yang kuat agar tim nasional kita bisa berjuang semaksimal mungkin. Karena di Amerika sana juga masih ada penjaga gawang terbaik kita kan. Martin Paes yang di sana. Kalau Mes Hilgers sudah bergabung dengan Eliano, ini tambah kuat. Karena dua pemain tersebut Sabtu malam kemarin terlibat dalam duel sengit. Bahkan sempat ada keributan sedikit. Biasalah yang terjadi di lapangan. Dan Twente mengakhiri laga dengan 1-1 melawan Zwolle. Klubnya Eliano sempat unggul sebenarnya 1-0 di babak pertama sebelum disamakan di babak kedua oleh FC Twente. Nah, pelatih Joseph Osting dari Twente ini langsung memainkan Mes Hilgers dari awal karena ini memang pemain utama. Bahkan Mes Hilgers itu tidak tergantikan. Berbeda tentunya dengan Eliano yang dimainkan oleh Johnny Jansen, pelatih mereka itu di babak kedua, mungkin 3 menit menjelang pertandingan berakhir di babak normal, tepatnya menit 87 baru Eliano dimainkan. Tapi apapun ini bagi Zwolle satu hasil yang bagus, bermain di kandang lawan, mereka masih bisa mendapatkan 1 poin. Nah, ini duel yang berlangsung di Stadion De Groot Veste ini sebenarnya menjadi milik bagi tuan rumah dari ball position, penguasaan bola semua bahkan ada 23 tembakan kalau bisa diarahkan oleh pemain-pemain dari FC Twente. Ada 12 on target tapi hanya 1 membuat gol. Bahkan saya bilang tadi mereka tertinggal 62% penguasaan bola berbanding dengan 38% penguasaan bola dari Zwolle, dan hanya 5 tembakan percobaan dari Zwolle, ada 2 on target tapi 1 bisa menghasilkan gol. Dengan hasil ini Twente tetap bertahan di posisi ke-11 nilai 5, 4 pertandingan, 1 menang, 2 imbang, dan 1 kali kalah. Sementara bagi Eliano bersama dengan Zwolle itu masih di peringkat ke-13 di Eredivisie, tapi sudah memainkan 5 pertandingan. Berbeda dengan Twente baru 4 pertandingan menyimpan 1 laga. Nah, Zwolle itu 5 pertandingan, 1 menang, ada 1 imbang, 3 kekalahan. Nilai 4. Untuk pertandingan selanjutnya, ini rame karena FC Twente harus keluar kandang bagi Mes Hilgers dan kawan-kawan menghadapi Almere City. Almere kita tahu bersama baru saja mengontrak Tom Haye, gelandang kita. Semoga Tom Haye langsung dimainkan pada pekan depan, dan saya yakin dia akan bermain. Dia akan bertemu langsung kembali dengan Mes Hilgers, calon pemain kita yang akan dinaturalisasi dan mungkin akan diambil sumpah secepatnya jika DPR pada minggu besok ini, Selasa atau Rabu, sudah mengetok palu untuk bisa meyakinkan semua, dan Mes Hilgers bersama dengan Eliano akan bermain buat kita. Nah, Mes Hilgers harus siap-siap bertarung setelah dengan Eliano. Sekarang tiba dengan Tom Haye di Eredivisie. Rame karena Tom Haye harus bisa mengangkat performa dari Almere yang berada di peringkat 17 saat ini dari 18 klub di Eredivisie. Memang butuh perjuangan. Berbeda tentunya dengan Twente yang ada di peringkat ke-11. Jadi itu rame untuk kita nantikan duel antara Mes dan dengan Tom. Kemudian Zwolle akan bertarung dengan klub kuat yang berada di papan 2 sekarang, di urutan kedua di Eredivisie, AZ Alkmaar. Alkmaar kemarin menghajar mantan klubnya Tom Haye, Heerenveen, dengan 9-1. Gol terbesar yang terjadi pada akhir pekan kemarin di Eredivisie. Dan mereka membuntuti pimpinan klasemen PSV Eindhoven. AZ Alkmaar ini bagus. Bagi Zwolle tidak main-main mereka harus fokus utama, fokus benar-benar kalau ingin mendapatkan angka. Nah, sementara PSV yang berada di atas
itu mengalahkan klubnya Calvin Verdong, Nijmegen. Bermain di Stadion Philips, PSV menang dengan 2-0 atas Calvin Verdong dan kawan-kawan. Calvin Verdong langsung dimainkan memang dari awal karena dia kan pemain utama, pemain inti. Jadi bermain di bek kiri, Verdong itu tidak tergantikan, sama seperti Mads Hilgers di FC Twente, tidak tergantikan. Dan sayang sekali memang mereka harus bisa kalah. Tapi bermain di PSV kuat secara materi pemain. Ya, Luuk de Jong dan kawan-kawan bagus dan mereka bisa clean sheet menang 2-0 atas Nijmegen. Nijmegen sendiri tertahan di posisi ke-6 kalau nggak salah ya di Eredivisie. Ya, saya pikir tinggal kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya bagi Nijmegen. Apakah mereka akan terus bertarung untuk bisa mempertahankan posisi di papan tengah. Kalau kemarin mungkin yang posisi yang lalu di 6, sekarang mereka turun di posisi ke-8 ya, karena Nijmegen ini ada 6 poin dari 5 pertandingan, 2 menang dan 3 kekalahan. Jadi ke-8 semoga mereka bisa ada di seperti pada musim-musim yang lalu, bisa bersaing di atas. Malah kalau klubnya Mads Hilgers ini yang nantinya akan bertarung melawan Manchester United di Liga Eropa itu pada 26 September yang akan datang, itu berada di peringkat ketiga musim lalu. Bagus FC Twente ini. Ya, semoga mereka baik-baik saja yang bisa berada pada posisi yang sama pada musim yang akan datang. Kalau Nijmegen kan pada posisi ke-6 yang saya bilang tadi. Tapi masih ramai karena ini kan baru pekan ke-4 memasuki pekan ke-5 yang ada di Eredivisie yang melibatkan pemain-pemain tim nasional kita. Nah, kalau kita bergeser ke Italia di Serie A, ada satu pemain nasional kita, kapten kita, yaitu Jai Ices, gagal untuk bisa membendung AC Milan. AC Milan diperkuat oleh pemain berdarah ya, keturunan kakaknya Eliano Reinders, Tijani Reinders, yang bermain sejak awal, tapi Tijani ditarik keluar di babak kedua. Tapi Jai bermain full. Ya. Eusebio Di Francesco, pelatih dari Venezia, itu terus bisa mempertahankan dia di lapangan. Bermain oke saya pikir, walaupun kebobolan 4 gol tanpa balas, tapi Jai memainkan peranan yang sangat penting di garis belakang. Dan pembuktian bahwa dia tidak diganti, berarti dia pemain yang oke, yang bagus. Tapi memang Milan secara kualitas ada di atas ya dibandingkan dengan Venezia. Itu yang membuat Venezia sekarang setelah kekalahan dengan 4-0 pada dini hari tadi, itu langsung merosot ke posisi paling bawah, paling buncit ya. Dari 4 pertandingan belum pernah menang, 3 kali kalah, hanya 1 kali imbang melawan Fiorentina. Venezia itu kalah dari Lazio, dari Torino, dan sekarang dari Milan. Dan Milan ada di peringkat ke-8. Ini kemenangan pertama bagi Milan. Dalam 4 pertandingan, Milan menang sekali, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah, nilai 5. Di atas itu ada Juventus. Setelah ditahan oleh Empoli 1-1, ini berbahaya bagi Juventus karena Inter akan bermain. Kalau Inter bisa menang, nantinya Inter akan kembali ambil alih posisi. Pada pekan ke-5, itu akan terjadi derby yang kita tunggu-tunggu antara Inter Milan melawan AC Milan. Derby della Madonnina ini yang bagus, yang dinantikan banyak orang. Ya, tapi Inter sekarang menjamu Milan pada pekan ke-5, dan pasti Inter akan berusaha untuk bisa memenangkan laga. Sementara bagi Venezia, mereka akan bertarung nantinya di Pierluigi Penso ya, melawan Genoa kalau nggak salah. Ini pertandingan juga yang harus mereka bisa menang kalau mereka ingin keluar dari posisi paling bawah. Jaises dan kawan-kawan harus bisa menang di markas mereka ya, di Stadion Pierluigi Penso ini. Tapi Genoa juga tidak mungkin akan menyerah begitu saja, karena di stadion ini ketika Torino datang kalah 1-0 Venezia. Ya, semoga Venezia bisa naik, jangan dibawa terus, karena Como mengambil alih posisi 19. Karena Como menghadapi kemarin Bologna, mereka bermain 2-2 dengan Bologna, sehingga ada 2 poin buat mereka. Kalau Venezia, klubnya Jai, itu 1 poin. Nah, itu membuat Como yang juga klub milik orang Indonesia ini sekarang sedang berambisi ditangani oleh Cesc Fabregas, dan Como tentunya harus berhati-hati di pertandingan berikut karena mereka harus ke Atalanta. Atalanta tim yang kuat ya, akan berbahaya buat Como yang dilatih Fabregas ini. Semoga Como bisa mempertahankan permainan terbaik mereka seperti ketika melawan Bologna. Kemudian kalau kita bisa melihat ke Belgia, ya di sana juga ada Ragnar Oratmangun, tapi kemarin dia tidak bisa bermain, bahkan tidak ada di bench ketika Dender bermain dan kalah dari Standard Liège dengan 0-2 di kandang. Dan banyak yang menantikan Ragnar akan ada, tapi memang tidak tersedia mungkin pada pekan yang akan datang. Ini yang membuat setelah kekalahan dari Standard, Dender tuh turun di peringkat ke-5
ya klasmen 7 pertandingan 3 menang 2 imbang 2 kalah dan 11 poin. Sementara klubnya Sandy Walsh, Cafe Mechelen itu baru akan bermain nanti pada dini hari melawan Gent. Mereka tandang bagi Sandy Walsh ya. Mereka di peringkat ke-10, 6 pertandingan 2 menang 2 imbang 2 kalah, nilai 8. Semoga Sandy Walsh dan kawan-kawan bisa mengangkat Mechelen dan tidak kalah melawan Gent pada Senin ini hari nanti. Oke, itulah review saya dengan hasil-hasil pertandingan yang dimainkan pemain-pemain Indonesia, di mana di Serie A Jai gagal untuk bisa mendapatkan poin menghadapi Milan saat tandang, kalah 4 gol dari Milan, dan gol-gol Milan diciptakan oleh Theo Hernandez, Yusuf Fofana, ada 2 penalti satu dari Christian Pulisic dan satu dari Tammy Abraham. Ya, sementara di Belanda kita bersama PSV mengalahkan Nijmegen, klubnya dari Calvin Verdonk, FC Twente, dan yang dengan Messilgersnya bersama dengan Eliano Reinders yang bermain di Zwolle bermain imbang 1-1. Oke, kita ikuti nanti perkembangan selanjutnya di video Bung Roban pada yang akan datang dengan saya. Ciao.